kebetulan kamu ada di masjid di malam, insya Allah tugas di bawah saya cut, saya naik ke atas karena beliau mendatang. Alhamdulillah beliau sudah menjaga kita untuk mengumpulkan Nuzulul Quran dan peringatan Nuzulul Quran. Ini biasanya dilaksanakan pada malam Jumat. Kebetulan kita mengalami malam Nuzulul Quran, kesempatan ini kami manfaatkan dalam rangka malam Nuzulul Quran, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita nanti bisa bermanfaat bagi kita di masyarakat yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul pada hari ini dan bersyafaat sebagai rakyat nanti. Amin ya Rabbi. Tidak benar-benar ini istimewa. Kaget selama ini ngobrol cuma di WA, cuma video call nggak pernah. Tahu-tahu tadi WA dan saya bilang beliau datanglah ke masjid. Alhamdulillah ini ada di masjid ya. Ini pertemuan pertama dan insya Allah nanti khatib Idul Fitri beliau. Saya kenalin lagi lah. Kita ini langkahnya jauh banget. Kalau saya langkahnya masih di jalan, masih di tempat, masih di kampung. Kalau di sekolah nih sama-sama dakwah, tapi dia adanya di kampung. Saya di kampung pribadi, di kampung-kampung sekitar sinilah. Jika itu dia bisa turun dulu udah oke, saya sampai kemana aja sampai dia. Kita kenalkan nih guru kita Ustaz Bagus Rahmatullah. Insya Allah dia menyampaikan tausiahnya melalui para guru pelaksanaan guru melalui pada beliau dengan segala hormat dan berjalan semua ini ya tadi mana dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan, para alim ulama, para asatizul ustazat, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, orang tua kita, guru kita, Ustadz Wan Haji Sa'ali. Kita doain beliau agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatin badannya, Allah panjangin umurnya, Allah mudahin urusan-urusannya, amin ya rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita, Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin Ustadz Idam Khalid beserta jajaran-jajarannya, yang mudah-mudahan semuanya diberikan terus spirit semangat membangun dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Haji Fajar Arifullah beserta imam tarawih kita tadi. Imam tarawihnya enak, cepatnya pas ya Pak. Kalau kelamaan juga jamaah kadang-kadang suka pada protes. Kalau kelamaan imam tarawih jamaah besok kapok datang lagi. Ya, dilihat dulu kadang-kadang jamaah jadwalnya besok yang imamin siapa. Begitu dilihat, wah ini mah imamnya lama ini romannya, dia nggak tarawih gantian. Ada jamaah yang kejebak kepapasan, kepapagan ketemu ustadz, ya lah ini mau ustadznya lama lagi ntar, kepapagan ketemu ustadz, kadung kan nggak bisa keluar ya. Udah gue ngikutin tarawih, belum mati yang gerundul kalau kelamaan ya. Ini lama amat ustadz ya. Ini mah gue bisa kelar-kelar jam 9 ini, nggak jadi mandang ini gue. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang mudah-mudahan semuanya masih terus dicurahkan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, iman dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pas lempengan malam 17 Ramadan. Ini malam-malam nuzulul Quran. Tadi pokoknya kalau patokannya, kalau imam udah baca inna anzalna tiap rakaat pertama, tuh itu udah separuh kedua tuh berarti Ramadan. Jadi kata Allah dalam Quran tadi dibacain dulu sama imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami nurunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Pak, Bu. Kalau ngomong Lailatul Qadar, yang Bapak tahu Lailatul Qadar itu tanggal berapa biasanya? 10 malam terakhir. Itu kalau nggak malam 21, malam 23. Kalau nggak malam 23, malam 25. Kalau nggak malam 25, malam 27. Kalau nggak malam 27, malam 29. Ustadz, lah ini kok malam Lailatul Qadar kan biasanya di malam-malam 20 ke atas. Lah ini ngapa biasanya di Indonesia nuzulul Quran itu 17 Ramadan? Pak, ngapa itu ayo? Ngapa nuzulul Quran 17 Ramadan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Al-Quran ada 2 fase turunnya Al-Quran. Fase yang pertama, Allah nurunin Al-Quran di jumlatin wahidatin secara keseluruhan, gelondongan tuh 30 juz, dari mulai surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Itu fase pertama, Al-Quran diturunin secara keseluruhan. Allah turunin Al-Quran itu ke Baitul Izzah, sebuah tempat yang ada di langit. Allah turunin Al-Quran, Allah simpen Quran di dalam sono. Itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Paham nih ya? Jelas apa agak jelas? Itu Quran diturunin secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, turun, ditaruh di langit sama Allah. Lalu kemudian fase yang kedua adalah fase di mana Allah memerintahkan malaikat Jibril itu turun membawa satu demi satu ayat-ayat Al-Quran tadi, dikirim dan dibawa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa ke bumi, dihantarkan pesan itu kepada Nabi. Ini fase kedua. Fase kedua diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi. Ini tanggal yang diyakini oleh sebagian besar ulama, turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal berapa? Jadi paham kan nih duduk masalahnya nih? Jelas apa kagak jelas? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini istimewa. Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini mukjizat Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi-nabi lain dikasih keistimewaan nama Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih keistimewaan punya kerajaan yang kagak pernah ada orang setelahnya punya lagi. Jadi katanya Raja Arab yang kayaknya luar biasa, Raja Brunei yang katanya duitnya, hartanya berlimpah ruah luar biasa, itu sampai hari ini belum ada yang bisa nandingin, nyamain kekayaannya Nabi Sulaiman. Kalau ngukur mukjizatnya Nabi Sulaiman lewat harta dan banda. Kalau kita ngukur kehebatan Nabi yang lain,
lewat mukjizat hal-hal yang aneh, amrun khariqun lil adat. Kalau bahasa agamanya amrun khariqun lil adat, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang kalau bahasa kita sakti lah. Itu kalau orang bisa itu pasti sakti. Nabi Isa alaihissalam sehebat-hebatnya manusia pada saat itu, dari orok kecil lahir, Nabi Isa alaihissalam udah bisa ngomong. Coba Pak, kita kalau ada anak tetangga kita begitu lahir, baru lahir langsung bisa ngomong, kaget nggak kita? Nabi Isa alaihissalam itu bisa ngomong dari lahir. Udah gede Nabi Isa alaihissalam, Allah kasih keramat, Allah kasih mukjizat. Orang yang matanya buta bisa sembuh, orang yang mati bisa hidup. Coba itu bayangin, itu Nabi Isa kalau hidup di zaman ini kira-kira dianggap Allah apa agama kita? Itu Nabi Isa Pak, kalau hari ini hidup nih Pak, itu bisa kita anggap Nabi baru, kita bisa anggap ajaran baru, bisa kali kita ngakuin Nabi Isa sebagai Allah, sebagai Tuhan yang baru. Ngomong kita kan aneh-aneh aja kan? Ada yang ngaku jadi Nabi, masih kurang heboh. Ada yang ngaku lagi jadi malaikat, Lia Eden. Ngaku jadi malaikat, udah gitu ada aja lagi yang percaya. Nabi Isa alaihissalam punya kehebatan itu yang luar biasa Pak. Nabi Muhammad kalau bicara urusan banda, Nabi Muhammad SAW ditawarin nama Allah, mau berapa gunung dijadiin emas, semuanya buat Nabi Muhammad. Tapi Muhammad kagak silo Pak, karena pikiran beliau kalau seandainya tolak ukur kesolehan saya itu diukur pakai banda, nanti semua umat saya ngejarnya banda, betul? Ntar umat saya semua ngejarnya dunia. Nabi Muhammad pernah suatu ketika ditantang sama orang kafir Quraisy, Muhammad, katanya lu nabi, kalau emang bener lu nabi, lu buktiin mujizat lu. Bagaimana caranya lu bisa membuat rakyat masyarakat Mekah tercengang dengan mukjizat lu? Nabi Muhammad naik ke Jabal Abi Qubais, berdoa sama Allah di hadapan semua masyarakat Mekah pada saat itu. Belah bulan yang ada di atas terbelah menjadi dua di hadapan mata kepala masyarakat Mekah. Hebat nggak Pak? Pak, hebat nggak Pak? Bu, hebat nggak Bu? Tapi sehebat-hebatnya amrun khariqun lil adat yang terjadi pada Nabi Muhammad, tetap kata ulama, kita semua meyakinin yang paling hebat mujizat Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya begini Pak, ini kita kan sering banget nih baca Quran ya, sering ya. Ini apalagi bulan Ramadan. Kita ada yang sehari sejuz, ada yang sehari 2 juz, ada yang sehari 5 lembar, ada yang sehari 1 lembar, ada yang sehari seayat kali, ada yang sehari kagak sama sekali. Kadang inget, kadang kagak, kadang iyeng, kadang ogah. Ini ngapa Pak kita rada-rada mandang Quran rada sepele? Karena kita kagak tahu itu Quran fungsinya buat apa. Betul. Karena yang kita baca, kita baca Quran bahasa Arab. Bahasa Arab kita kagak ngerti bahasa Arab. Udah gitu kalau kita suruh ngaji ke pengajian, kiai ustadz ngajar tafsir kagak pada datang. Lah gimana mau paham isi Quran? Betul. Nih Pak, hebatnya Quran nih. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu bilang wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Allah bersumpah demi lautan yang di dalamnya terdapat api, dan sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Pak, kira-kira kalau teman kita nih megang korek api nih api, kemudian teman yang satu lagi nyebiok dia pakai air, kira-kira tuh api basah apa kagak Pak? Itu api mati apa kagak Pak? Mati apa kagak Pak? Mati. Itu takaran logika kita sebatas di situ. Dulu 14 abad yang lalu Allah ngomong ada lautan yang di dalamnya ada api. Nyambung apa kagak kira-kira? Bagaimana itu api dari dulu sampai sekarang bisa nyala padahal atasnya air?
Ayo. Itu ada terjadi fenomena ini ditemukan oleh ahli geologi di daerah pantai Miami, United States Amerika. Di kedalaman 1750 meter, para ilmuwan ternyata menemukan di bawah kerak bumi itu terdapat cairan lava yang panasnya 250 derajat Celcius. Luar biasa nggak Pak? 14 abad yang lalu tuh Rasul belum ketemu Pak yang namanya alat selam, belum ada yang namanya baju renang belum ada yang namanya kacamata renang. Rasulullah SAW kalau ini bukan kata-kata Allah, nggak mungkin Rasulullah tahu. Betul? Itu satu tuh. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sering banget kita baca nih, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, dan dia membiarkan ada dua lautan berjumpa, dua lautan saling bertemu. Di antara kedua lautan itu ada sebuah dinding, ada sebuah penghalang, yang mana satu lautan dengan lautan yang lain tidak bisa saling mendahului, tidak bisa saling melewati. Ini 14 abad yang lalu Allah udah ngomong lewat lisan Rasulnya Pak. Sekarang beberapa tahun ke belakang ditemukan ternyata ada di daerah di antara Selat Mediterania dan Laut Atlantik, ada sebuah lautan di mana di situ menjadi sebuah perbatasan. Ada laut yang warnanya biru gelap dan ada yang berwarna biru keabu-abuan. Ternyata yang satu laut berasakan asin dan yang satu lagi berasakan tawar. Itu sampai karang itu laut, padahal kagak ada Pak, itu nggak ada bikinan dinding-dinding buatan manusia. Satu dengan yang lain kagak ada yang nyampur tuh Pak. Coba bayangin. Kalau kita kan takaran logika kita ya, kita punya air nih, kita punya minum, kita bikin minum, bikin kopi nih, bikin kopi, kemudian atau lagi kita bikin teh. Kira-kira kalau kita tublekin tuh gelas berisi kopi ke gelas yang berisi teh, nyampur apa agak Pak? Ini lautan ada dua, warnanya beda, rasanya beda, kagak ada dindingnya. Ternyata dari dulu sampai sekarang itu nggak nyampur satu dengan yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh Pak, Al-Quran hebat ya Pak. Yakin apa enggak Pak? Nih yang ketiga nih, ini paling dekat sama kita. 14 abad yang lalu Allah bilang, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, di hari ini, nanti itu dari kiamat, akan kami tutup mulut-mulut mereka. Cuman kami kasih kesempatan tangan-tangan mereka untuk bisa berbicara, dan kaki-kaki mereka akan bisa memberikan kesaksian terhadap apa yang mereka perbuat. Pak, Bu, hari ini tangan bisa apa kagak ngomong? Ada yang jawab bisa, ada yang kagak, ada yang diem nyari aman. Hari ini tangan kita udah bisa ngomong Pak. Tiap hari kita pakai tangan kita buat ngomong. Yakin apa kagak? Tiap hari kita punya HP, kita pakai buat ngirim pesan, kita pakai buat ngirim WA, kita pakai buat ngirim messenger. Betul-betul. Yang ngomong mulut apa tangan? Yang ngomong tangan. Sebelum kiamat udah Allah buktiin bahwa hari ini tangan kita udah bisa ngomong. Dengan keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, 14 abad yang lalu, itu di zaman Rasul, HP belum ada. Coba bayangin Pak, motor belum ada, Rasul udah ngomong, tangan bisa ngomong, kaki udah bisa bersaksi.
Sekarang kan zaman canggih Pak. Kalau bapak-bapak nih pada bawa mobil ke daerah Gatot Subroto, noh, itu baik-baik Pak. Kalau nggak pakai sabuk pengaman aja, bapak bisa kena tilang. Betul. Itu tilang Pak. Kita mah nggak berasa aja. Tahu-tahu ntar surat tilang sampai aja ke rumah. Cuman kan yang ngerinya Pak, begitu kita lewat Gatot Subroto, kita kena tilang, kita lagi boncengin janda. Bahaya tuh baru. Udah gitu mana bisa sama bini kita lagi. Pecah dah tuh. Berantem tuh 7 hari 7 malam. Itu semua bisa disaksikan Pak gara-gara langkah kaki kita. Betul. Ini kayaknya ntar nggak lama lagi nih Pak. Semua yang kita lakuin Pak, itu bisa semua terekam dalam CCTV dunia. Seperti firman-Nya Allah, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang manusia ngucap suatu apapun kecuali pasti dicatat sama raqib, kecuali pasti dicatat sama atid. Itu teknologinya Allah zaman bahla Pak, zaman bahla. Kita masih belum secanggih itu. Kita ngerasa pinter, ngerasa hebat hari ini, tapi ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita belum ada seujung kukunya. Jangankan yang Allah ciptain, yang ada di Quran aja kita belum sanggup untuk ngebedah semuanya. Betul. Maka yakinin tuh Quran itu adalah